Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Acara Ali. Kepada yang baru menonton di channel ini, semoga panjang umur, murahkan rezeki, dan permudahkan segala urusan. Jadi sekarang saya akan membuat reaction ataupun tengok video daripada channel Indo Magazine. Jadi kita sama-sama tengok guys. Saya pun belum tengok lagi. Videonya ada agak cantik lah. Dia punya tajuk Ginting WNI dihambau segala angkat kaki dari Myanmar. 600 polisi membelot investor asing kabur massal. Guys, itu dia punya tajuk. Jadi kita sama-sama tengok. Sebelum itu guys, siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih. Tanpa buang masa, jom kita lanjut ke video. Let's go. Fadri mengimbau seluruh WNI yang ada di Myanmar Ini dia. untuk kembali ke tanah air bila tak memiliki kepentingan apapun. Warga negara Indonesia yang tidak punya kepentingan dan kegiatan agar segera pergi dari Myanmar. Indo Magazine. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, di sini tegang, di sana tegang, di mana-mana hatiku tegang. Begitulah kira-kira kondisi negara tetangga kita Myanmar saat ini, bos. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi sampai saat ini masih ditahan juga oleh junta militer. Sudah sebulan lebih terjadi kekacauan di negara itu, dan sampai saat ini kondisi pun masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda akan mereda, malahan semakin amsyong. Ya, pandai tunjuk perasaan itu. Negara-negara besar, PBB, dan juga ASEAN pun juga sudah turun gunung. Harapannya, semoga masalah Myanmar ini cepat selesai. Jangan sampai Sunda Empire turun gunung, bos. Jika mereka turun, maka habislah kalian disuruh daftar ulang. Tidak ada pemerintah yang boleh membangun pasukan atau polisi tanpa izin dari Kekaisaran Sunda Empire. Nah, terkait kondisi Myanmar yang saat ini semakin amburadul, Indonesia melalui duta besarnya di Myanmar pun sampai menghimbau agar seluruh warga negara Indonesia segera angkat kaki dari negeri seribu pagoda tersebut dan diharapkan dapat keluar dari Myanmar atau segera kembali ke Indonesia. Bahkan tak cuma Indonesia, bos. Otoritas Singapura pun diketahui juga telah menghimbau setiap warga negaranya yang ada di Myanmar mempertimbangkan untuk meninggalkan negara itu secepatnya. Himbauan-himbauan ini pun dikeluarkan saat aksi kekerasan meningkat dalam unjuk rasa memprotes kudeta dan jumlah korban yang amsyong dijemput Markin pun semakin bertambah. Perlu kalian ketahui, sampai saat ini ada sekitar 500 warga negara Indonesia di Myanmar. Mayoritas WNI yang ada di Myanmar ini pun bekerja di sektor migas atau minyak dan gas, pabrik, industri garmen, dan juga ABK. Duta Besar Republik Indonesia di Myanmar yaitu Iza Fabri pun mengatakan bahwa saat ini masih ada penerbangan yang tersedia menuju ke Indonesia, bos. Nah, untuk WNI, cepetan dah pulang dulu, bos. Daripada kalian ikut amsyong di sana, kasihan juga ya kan? Apalagi kemarin sempat diberitakan bahwa mati listrik hampir satu negara, bos, yaitu di sebagian besar wilayah Myanmar. Nah, apa nggak pening ya kan? Udah kacau, mati listrik pula satu negara, sinyal HP pun tipis, mau push rank susah, Martin pun siap panen pula di sana, amsyong pula ya kan? Nah, meskipun junta militer ini dikatakan ngotot, keras kepala, tak mau dengar peringatan dari PBB dan negara-negara lain, ternyata tak semua anggota militer mereka seperti itu, bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, ternyata lebih dari 600 personel polisi Myanmar telah membelot dan melawan junta militer. Mereka pun lebih memilih untuk berpihak kepada rakyat daripada harus mengorbankan rakyatnya sendiri. Gelombang pembelotan di tubuh kepolisian Myanmar pun telah meningkat tajam sejak aksi junta militer yang semakin keras permainannya. Tak main-main, bos. Polisi yang membelot pun berasal dari berbagai macam divisi dan dari berbagai departemen kepolisian di seluruh Myanmar sebagaimana dilansir oleh The Irrawaddy. Partisipasi Kepala Kepolisian Cabang Khusus Tin Min Tun dalam gerakan protes pun akhirnya berdampak besar di lingkungan kepolisian. Bahkan seorang polisi di Yangon yang bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil pun mengatakan bahwa dia tidak tahan melihat penderitaan yang dialami oleh rakyat Myanmar. Dan tak sembarangan, mayoritas petugas yang telah bergabung dengan gerakan protes ini pun akhirnya mengajukan pengunduran diri dari satuan tugasnya. Polis Myanmar join riot.
Selain itu, dikutip dari sumber berita berikut, karena tak mau mematuhi perintah junta militer yang semakin lama semakin tak gena, sejumlah polisi Myanmar pun diketahui telah menyeberangi perbatasan India untuk meminta perlindungan. Tak main-main, sampai saat ini jumlahnya pun bertambah menjadi 19 personel. Para polisi Myanmar ini melarikan diri ke India karena enggan mematuhi perintah junta militer, bos. Nah, bagi Myanmar itu sebenarnya belum seberapa. Yang paling pahitnya lagi, setelah negara kacau, pemerintahan tak berjalan, dan semua saling adu bacot, kudeta ini pun membawa dampak buruk bagi ekonomi negara tersebut, bos. Para investor asing di Myanmar pun akhirnya banyak yang kabur. Perusahaan asing diketahui telah kabur massal dan rame-rame meninggalkan negara Myanmar. Menurut ASEAN Burma, lembaga yang mengkampanyekan hak asasi manusia dan demokrasi di kawasan ASEAN dengan fokus khusus di Burma, akibat kudeta yang terjadi, banyak pebisnis memutuskan hubungan dengan Myanmar. Militer Myanmar Tatmadaw pun diketahui telah melakukan berbagai upaya untuk menekan perbedaan pendapat di negara tersebut di tengah demo yang terjadi selama 3 pekan terakhir. Salah satu upaya itu adalah dengan memutus jaringan internet mulai dini hari pukul 1 sampai dengan jam 9 pagi dan juga mulai pukul 8 malam sampai jam 4 pagi. Akibatnya, banyak kegiatan bisnis yang terganggu. Salah satunya adalah bisnis perbankan. Pada tanggal 1 Maret 2021 kemarin, Bank Sentral Myanmar bahkan telah mengumumkan penarikan tunai di ATM akan dibatasi, bos. Staf berbagai bank juga dilaporkan banyak yang mengajukan pengunduran diri untuk memprotes kudeta. Sehingga sebagian besar bank terpaksa menutup cabangnya sejak kudeta karena mereka kekurangan staf. Perusahaan-perusahaan asing dan mitra korporat juga mulai menjauhkan diri dari Tatmadaw atau junta militer Myanmar ini, bos. Bahkan, banyak dari mereka yang menghentikan investasi mereka. Oke, admin rangkum secara singkat di sini. Mulai dari perusahaan bir Jepang Kirin telah memutuskan hubungannya dengan konglomerat Tatmadaw. Raksasa energi Australia Woodside kembali meninjau ulang semua keputusannya dan akan mendemobilisasi operasi lepas pantainya. Kemudian, raksasa baja Korea yaitu POSCO telah menangguhkan semua pembayaran dividen. Ada lagi pengembang real estate industri Thailand yaitu Atmata Corporation telah menangguhkan investasinya, bos. Dan pabrikan mobil Jepang Suzuki juga menghentikan operasinya di 2 pabrik di Burma. Selanjutnya, Haiko yang dimiliki oleh Swire Group, perusahaan induk Cathay Pacific, mengumumkan akan mengakhiri kontraknya dengan Aerosofi untuk merenovasi Airbus A300 milik Angkatan Udara Myanmar. Dan selain itu, masih banyak lagi, bos. Dengan hal ini, negara Myanmar pun pastinya akan semakin amsyong. Tidak ada lagi yang mau bekerja sama dengan mereka. Ekonomi mereka kemungkinan besar merosot jauh, bos. Warga Myanmar pun banyak yang tidak kerja lagi dan siap-siap kemiskinan bisa-bisa akan melanda negara Myanmar. Akankah junta militer tahan dengan keadaan seperti ini? Mari kita tunggu berita selanjutnya. Harapannya, semoga masalah di Myanmar cepat selesai dan semuanya kembali normal, ya, bos. Sangat merosot sudah sekarang Myanmar. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make Sense. Indomax, Oke guys, itu sudah daripada saya. Kita sudah tengok dia punya video tadi itu. Kita ingat di sini kita punya negara saja yang sangat ekonomi merosot. Rupa-rupanya ramai lagi negara-negara yang sangat merosot. Contohnya macam Myanmar tadi. Dia punya bank pun sudah ditutup karena dia punya staf sudah kurang. Jadi kepada yang kawan-kawan di luar, orang-orang Indonesia berada di Myanmar, cepat-cepatlah balik ke Indonesia. Sebab di orang punya negara sekarang dah sangat merosot, guys. Wow, sangat drop. Tadi kita sudah dengar dia punya internet pun hampir 1 hari. Dia punya internet tiada lain, lepas itu dia punya lampu pun hampir 1 negara mati dia punya karang. Stroke, guys. Jadi itu sudah daripada saya. Siapa yang belum subscribe tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video saya terusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih, bye bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.